mulai, aku izin mulai ya. Baik, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ajarin. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Aku di sini mau menyampaikan materi tentang why me, gitu ya teman-teman. Yang kita tahu bahwa semua manusia, semua makhluk hidup di dunia ini tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Di sini ada nggak yang nggak pernah punya masalah di dalam hidupnya? Gak pernah, karena aku pengen tanya tips and triknya gimana caranya bisa hidup tidak punya masalah gitu ya teman-teman. Gitu, jadi kita semua pasti punya masalah. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana kita memandang serta menghadapi setiap masalah yang kita terima. Jadi pada malam ini aku ngajak teman-teman untuk bersama-sama memaknai segala masalah yang sedang kita hadapi saat ini, dan harapan aku setelah bertemunya kita sekarang, kedepannya kita nggak ada lagi perasaan khawatir, perasaan takut yang terlalu berlebihan, melainkan kita semua bisa jauh lebih tenang dalam menghadapi masalah. Oke, boleh masuk ke slide selanjutnya? Oke, masuk ke pembahasan awal teman-teman. Kenapa harus aku? Jadi kayak kalau misalnya ada masalah nih, kadang tuh kita dapat mempertanyakan gitu ya, kenapa sih harus aku? Kenapa di saat teman-teman aku yang ekonominya oke, didukung oleh orang tuanya, kenapa harus aku yang mendapatkan kesulitan ekonomi? Kenapa harus aku yang nggak lolos kuliah misal gitu ya, PTN gitu, di tengah teman-teman yang lolos semua? Kenapa harus aku yang sampai sekarang belum dapat kerja, di tengah teman-teman kita udah dapat BUMN mungkin, PNS mungkin, atau karyawan-karyawan swasta lainnya? Kenapa harus aku? Oke teman-teman, yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah pencipta terbaik dan Allah yang maha mengetahui segalanya. Jadi untuk kedepannya, yang terjadi ke depan, yang terjadi di masa lalu, itu tuh Allah tahu semua. Jadi kalau misalnya di perumpamain ya, kalau kita tuh ada parade gitu kan, kalau kita lihat cuma parade yang di depan mata, tapi Allah tuh beda. Allah memandang kita semua itu dari helikopter di atas, tahu semua tuh isinya, yang parade awalnya seperti apa, parade kedepannya seperti apa. Jadi Allah tuh maha tahu semua untuk kita ya. Nah, misal gini ya teman-teman, misal kita adalah sebuah perangkat teknologi, ya dimana aku pernah punya pengalaman, aku beli laptop gitu kan buat kuliah, ditanya buat apa kuliah, buat apa laptopnya, peruntukannya gitu. Aku tanya, ya buat tugas-tugas biasa lah, orang jurusan ekonomi. Ya udahlah, dibeliin tuh aku laptop itu. Nah, aku iseng, aku pakai buat edit gitu kan. Nah, pas aku pakai buat edit, ternyata nge-lag, kepanasan, bahkan sampai suka mati sendiri gitu loh, karena gue bener-bener nggak kuat. Nah, dari sini aku pahami, oh ternyata laptop itu sudah didesain yang sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya editing, pasti akan diberikan fitur pendukungnya sendiri, begitupun untuk tujuan lainnya. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Allah itu menciptakan kita dengan fitur tertentu, dari sifat, dari bakat, bahkan sampai ketahanan mental. Allah tuh udah menciptakan kita sedemikian rupa gitu, udah sebaik-baiknya. Jadi ketika kita semua atau kamu atau aku diletakkan di situasi yang bahkan menurut kamu itu sulit banget, menurut kita sulit banget, kayak ya Allah gitu, hadapi sih, cuma kayak banyak ya Allahnya gitu. Sebenarnya Allah itu udah kasih kita fitur yang memang kita tuh mampu untuk hadapi itu, dan Allah tidak akan menguji kita dengan masalah kecuali Allah itu mau tingkatin level hidup kita. Jadi 3 poin yang teman-teman, yang aku dapat selama ini ya gitu. Yang pertama, Allah itu, setiap manusia itu sudah diciptakan dengan fitur masing-masing. Yang kedua, Allah meletakkan pada situasi yang pasti kita mampu hadapi. Dan yang ketiga, Allah menguji sebelum kita naik tingkatan. Oke, next. Boleh di next slide-nya? Oke. Nih, daripada teman-teman di sini banyak khawatir, banyak takutan ya teman-teman, aku tuh terkadang lebih ke mengubah sudut pandang yang tadinya masalah menjadi privilege, menjadi sesuatu yang spesial buat aku gitu. Mungkin akan terdengar seperti toxic positivity, dan teman-teman bisa kayak kalau misalnya ada masalah gitu kan, ya udah sih sabar aja, mungkin Allah akan memberikan yang terbaik gitu kan. Terdengar kayak ini orang tuh sebenarnya toxic tapi berupa positif gitu kan.
Cuma yang di sini tuh memang pada faktanya posisi yang Allah kasih untuk kita saat ini itu semua adalah privilege, dan privilege yang kita miliki saat ini adalah bahan bakar yang paling cocok untuk kita, yang paling pas buat kita. Ada teman-teman mungkin yang lagi kuliah di kampus ternama, bekerja dengan jabatan yang oke, atau bahkan belum mendapatkan keberuntungan seperti yang lain. Itu semua ada privilege dari Allah. Jadi itu semua itu adalah privilege dari Allah. Karena sejatinya Allah itu maha baik. Dia menempatkan kita di titik ini bukan untuk menyiksa, melainkan untuk ngetes kita. Apakah kita bisa menggunakan posisi yang sekarang dengan baik? Atau mungkin kita menyerah, atau mungkin kita malah kayak jadi sebel sama Allah ya, kesel sama Allah, kita malah jadi mencaci maki Allah, nauzubillah ya teman-teman. Jadi aku mau kasih contoh kasus yang nggak enak ya, ini versi yang nggak enaknya gitu. Karena kalau teman-teman udah ada di posisi yang baik ya, tinggal teman-teman manfaatin itu dengan baik aja gitu ya. Tapi yang susah itu ketika kita memaknai kesengsaraan. Contoh ya, jadi teman-teman, aku pernah hadapi masalah ekonomi waktu kuliah, dan mungkin sejauh ini tuh ini masalah yang belum ada tandingannya gitu. Aku benar-benar ngerasa yang, ya Allah kok gini banget gitu. Jadi aku tinggal di perantauan sendiri, aku ingat banget sisa uangku itu 140.000 dan aku harus masih menjalani hidup selama 40 hari. Teman-teman bisa bayangin gak 40 hari dengan 140.000 tuh ya kayak gimana gitu. Yang dimana di situ aku ada tagihan kos selama 1 semester. Aku harus bayar UKT, dimana kalau misalnya aku nggak bayar UKT tuh aku nggak bisa ikut wisuda. Mungkin aku bisa aja ya di saat itu aku mencaci maki Allah karena udah ngeletakin aku di posisi ini. Aku marah, aku sedih, aku benci, mungkin bisa aja seperti itu. Tapi sayangnya aku nggak ngelakuin itu. Aku akhirnya lebih milih untuk merenungkan. Allah itu mau aku ngelakuin apa ya dalam posisi ini? Allah tuh sebenarnya nyuruh aku ngapain ya dalam posisi ini? Akhirnya aku mikir, Allah itu cuma kasih masalah ke aku. Allah nggak ambil apa yang ada di diri aku sekarang. Aku masih punya otak untuk berpikir, aku masih punya badan yang sehat, dan aku masih punya kendaraan. Dari situ teman-teman, yang biasanya aku ngajar doang ya, sambil ngajar gitu kan, ngajar pas waktu di kuliah, aku di situ nekat jadi ojek makanan. Buka just tip makanan yang dimana kayak satu makanan tuh ongkosnya cuma 5.000, yang kayak 5.000 tuh kayak cuma beli nasi doang gak sih ya, nasi sama itu. Dan alhamdulillah anehnya 40 hari itu aku lewatin dengan hari ke-40 sisa di rekening aku 700 perak. Itu kayak aku masih mau hidup juga, masih hidup juga kayaknya udah syukur banget ya di situ ya gitu. Kadang aku juga suka ngelihat berita-berita bunuh diri gitu, aku jangan sampai kayak gitu. Aku nggak mau nyerah dalam keadaan itu gitu. Dan di situ tuh aku nggak bilang sama keluarga aku nggak bilang sama temen, aku nggak bilang sama siapapun, karena aku yakin Allah akan bantu aku melalui tangan yang Allah percaya. Dan masya Allah teman-teman, ketika mendekati penutupan pembayaran kuliah, ada temanku yang tiba-tiba ngechat, Li, kayaknya belum ngurus kelulusan ya, ada apa gitu. Terus aku bilang, gue nggak bisa bayar kuliah gitu kan. Terus habis itu dia langsung, yaudah nih gue TF, lu butuh berapa nih, gue masih pinjem. Itu padahal aku nggak minta teman-teman, aku nggak kebayang bakalan dia yang membantu gitu. Jadi aku tuh pas saat itu aku ngeyakinin bahwa Allah akan memberikan tangan terbaik, tangan yang Allah percayakan untuk bantu aku di saat itu gitu. Jadi selesai jadi urusannya. Itu doang gitu. Jadi coba ya teman-teman, kalau bayangin kalau aku tuh hadapin masalah itu cuma nyalain keadaan doang, ya nggak tahu sih kayak gimana. Seenggaknya kayak apa ya, kalau cuma nyalain keadaan gitu, mungkin aku nggak lulus kuliah, mungkin nggak bisa cerita sama teman-teman sekarang gitu kan. Tapi dengan aku hadapin kejadian itu, perasaan yakinku terhadap Allah tuh kayak semakin meningkat gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan aku dalam segala urusan sekarang. Bahkan kayak kalau misalnya dapat urusan itu, aku tuh kayak di otak aku cuma gini loh, nah insya Allah mah template-nya sama gitu. Masalah, habis masalah, solusi, hati tenang, udah cuma gitu. Jadi kayak kita tuh nggak perlu fokus yang masalahnya, kita cukup fokus yang solusinya apa nih ya, apa yang aku punya nih sekarang gitu kan. Jadi intinya apapun masalahnya, posisi kamu yang sekarang adalah pemberian dari Allah. Gak usah lihat apa yang orang lain punya, lihat aja apa yang Allah ingin kamu lakukan dari apa yang kamu sekarang.
apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu sekarang. Jadi nggak usah ngelihat ini teman-teman aku enak banget ya, teman-teman aku, ya udah kamu sadari aja kamu tuh punya apa sekarang gitu. Dan sebenarnya Allah tuh mau aku tuh ngapain dengan apa yang aku punya sekarang gitu. Oke, next. Oke, menghadapi FOMO dengan God's timing gitu ya. Tiba-tiba FOMO gitu kan. Kak, kenapa FOMO? Apa hubungannya FOMO sama ujian atau masalah yang kita dapat gitu? Pertanyaan why ini itu sering muncul karena adanya FOMO, ketakutan tertinggal dari orang lain. Pertanyaan why ini, kenapa harus aku, itu hadir karena adanya perbandingan. Perbandingan ke siapa? Perbandingan ke orang lain. Melihat orang lain udah kuliah, kenapa aku belum bisa kuliah ya? Melihat orang lain udah kerja, kenapa aku masih nganggur ya? Melihat orang yang gajinya gede, kenapa gajiku masih kecil ya? Begitu terus sampai lupa bahwa Allah adalah yang maha mengatur segalanya, termasuk timeline untuk hambanya. Allah itu nggak pakai standar waktu manusia, teman-teman. Misal kayak, oh umur 25 tuh harus udah nikah, oh umur 18 tuh udah harus kuliah, umur sekian udah ini, udah itu, udah ini, udah itu. Allah tuh nggak pakai itu, tapi Allah itu punya standar untuk kesiapannya sendiri. Nah, itu fungsinya ujian atau masalah yang kita punya untuk apa? Untuk membangun fondasi yang lebih kuat agar saat kamu naik itu nggak mudah tumbang. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, apa hubungannya ujian sama masalah sebagai fondasi, Kak, gitu kan? Nah, gambarnya seperti ini. Kan kalau kalian sekolah nih ya, yang namanya sekolah itu kan ada naik tingkatan nih. Dari kelas 1 ke kelas 2, ke kelas 3, SD, ke SMP, ke SMA. Nah, pertanyaan aku, setiap kita mau naik tingkatan dari kelas 1 ke kelas 2, kita ngapain dulu? Melewati prosesnya. Ngelakuin prosesnya. Salah satu prosesnya adalah ujian. Iya kan? Ya, betul. Di sekolah aja tuh disuruh ujian gitu kan. Jadi apakah ujian kelas 1 ini dikasih di kelas 2? Enggak. Justru ujian itu dikasih ketika kita sebelum masuk kelas 2. Ya kan? Nah, di sini kita tuh dites. Ini anak udah bisa penjumlahan pengurangan belum ya? Buat apa? Buat fondasi dasar memasuki materi kelas 2. Kalau penjumlahan pengurangan belum bisa, di kelas 2 kita nggak bakal bisa ngikutin pelajaran, teman-teman. Kita gagal, kita tumbang di situ. Begitupun ketika kita mau masuk SD, mau ke SMP ya teman-teman, kita diuji pembagian, perkalian, pecahan, KPK, FPB, dan lain sebagainya. Untuk fondasi dasar materi kita di SMP, misalnya bilangan bulat, aljabar, persamaan garis lurus, terus ada materi-materi yang susah-susah lagi itu. Nah, kalau kita belum menguasai materi SD, kita kan kesulitan di materi SMP. Kita kan kayak yang tumbang, kita nggak ngerti apa-apa gitu. Makanya ujian sama masalah itu fungsinya itu. Jadi teman-teman kalau misalnya sama dengannya kehidupan kita, kalau masalah atau ujian yang kita dapat itu buat ngetes kita, kalian cukup memikirkan bahwa ujian sama masalah itu buat naik tingkatan. Mau melihat nih sebenarnya layak atau enggak ya kita buat naik level. Kalau kalian kalau kalian lari nih dari masalah, sebenarnya kalian nggak lari dari masalah, teman-teman. Kalian cuma menunda untuk menyelesaikan gitu. Jadi lebih cepat, lebih baik untuk diselesaikan kan. Jadi kalau nggak ada masalah ya hadapin begitu. Dan ya mana nih masalah, ayo kita hadapin gitu. Jadi walaupun masalahnya ada nanti beda, setidaknya fondasi dasar seperti mental kita tuh udah siap menghadapi masalah berikutnya. Kita kayak udah yang ready aja deh. Kalau misalnya udah punya masalahnya kayak udah enteng aja, otak, udah badan, udah enteng semuanya gitu buat menghadapi masalah. Nah, otak kita juga udah terbiasa untuk memahami dan memecahkan masalah. Serta pelan-pelan kita akan terbiasa sama yang namanya masalah atau ujian. Kalau teman-teman udah menguasai pattern masalah, bener teman-teman. Teman-teman di sini kalau dapat masalah udah nggak lagi sedih, justru akan senang karena ujian gitu ya. Artinya di titik itulah Allah percaya teman-teman bisa naik level. Jadi kalau ada masalah, susah apapun, sebesar apapun, gelar sejadah, bilang, ya Allah sebenarnya maunya apa gitu, kasih tunjuk deh gitu, nih tuntun gitu. Aku punya badan, aku punya otak, aku punya ini, punya itu, ya udah jalanin aja gitu. Jadi dihadapin aja gitu. Karena saya teman-teman, Masya
Masya Allahnya ketika aku diuji di ekonomi, sekarang alhamdulillah banget aku jangan sampai ya belum merasakan untuk turun di ekonomi lagi gitu. Jadi ya gitu, kita terbiasa untuk mengelola uang yang ada. Tapi kan trauma sih, jadi nggak bisa gegabah memakai duit tuh. Gitu. Oke, bisa next. Nah, menemukan misi rahasia dalam posisi tertentu. Coba teman-teman ngomongin deh kondisi teman-teman semua sekarang gitu ya. Apapun kondisinya, baik itu bagus, baik itu kurang bagus, baik itu nggak bagus banget gitu. Kayak misalnya kenapa ya aku tuh tumbuh di lingkungan yang kurang bagus, yang toksik gitu kan. Kenapa ya aku dipilih untuk sukses di usia muda gitu. Dimana Allah itu menaruh kita di posisi tertentu bukan cuma iseng doang teman-teman, bukan kayak yang taruh di sini gitu kan, bisa nggak ya, nggak cuma iseng doang teman-teman, tapi Allah itu menaruh kita di posisi sekarang karena memang ada misi rahasia gitu. Ada misi rahasia di mana mungkin teman-teman mikir diberikan lingkungan yang toksik itu buruk ya, bisa jadi dengan adanya lingkungan toksik teman-teman jadi tahu gitu, oh nanti gue kalau jadi orang jangan kayak gini gitu. Itu kan membangun teman-teman biar teman-teman nggak jadi racun buat lingkungan teman-teman nanti kan gitu. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman dikasih sukses di usia muda, amin ya Allah, amin ya, amin semuanya. Mungkin dikasih penunjuk untuk menolong banyak orang atau menjadi contoh orang lain atau mungkin menjadi motivator gitu kan, menjadi miliarder di sebelum 25 tahun, Masya Allah. Jadi apapun kondisinya, baik atau buruk, yakini bahwa kamu adalah solusi dari setiap masalah yang ada, dari masalah yang datang. Kamu adalah solusinya. Jadi keberadaan kalian di tempat sekarang bukanlah kebetulan. Kalian adalah solusi yang dikirim Allah ke tempat tersebut. Oke teman-teman, emang agak sedikit NPD sih ya, kayak gue nih solusi dari masalah gitu. Tapi ya udah, pede aja, pede gitu, pede, selesai deh pokoknya. Slide terakhir, cepet banget ya, perasaan baru sebentar. Slide terakhir. Oke, mengatasi overthinking dengan hasbunallah. Saat pikiran mulai negatif nih, udah mulai jelek nih di pikiran gitu kan, kembali pada konsep tawakal yang aktif. Apa itu konsep tawakal yang aktif? Yaitu ikhtiar, melakukan usaha atau ikhtiar yang terbaik, berdoa semaksimal mungkin, serta melebihkan kan tuh aku sih ya, selebihnya serahkan semua hasil kepada Allah. Percaya Allah itu maha baik, berarti dia itu tidak mungkin merencanakan hal yang mencelakakan hambanya tanpa ada kebaikan besar di dalamnya. Terakhir, kalimat manis dari aku, asik. Terakhir. Mana? Slide-nya? Nge-lag. Ini jangan fiturnya tidak mendukung nih laptop ya. Oke. Jadi kalimat manis dari aku, stop asking why me and start saying watch me ya Allah, I will do my best because I know you got my back. Berhentilah bertanya kenapa harus aku, dan mulailah berkata lihatlah aku ya Allah, aku akan melakukan yang terbaik karena aku tahu engkau selalu mendukung. Dah selesai.